Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu selalu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan yang berbahagia. Ibu juga tidak pernah bosan untuk menyemangati kalian. Semangat belajar dan jangan mau kalah dengan keadaan yang masih di rumah aja. Semangat terus belajarnya ya. Sudah lama kita tidak melanjutkan materi pelajaran. Hari ini, Ibu akan melanjutkan materi kita. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan buku catatannya dan siapkan juga buku pelajarannya. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Materi hari ini masih seputar tentang globalisasi sosial. Tapi, fokus materi hari ini adalah mengenai permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas yang disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi jelas membawa banyak pengaruh dan perubahan yang besar bagi masyarakat. Namun, perubahan yang terjadi karena globalisasi itu juga dapat menimbulkan permasalahan. Karena masalah yang timbul ini terkait dengan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi ataupun melaksanakan globalisasi. Banyak loh kelompok masyarakat yang belum siap secara mental ataupun kultural dalam menghadapi globalisasi. Nah, ketidaksiapan ini nantinya akan menimbulkan permasalahan sosial. Apa saja? Yang pertama ada culture shock, yang kedua ada culture lag, dan yang ketiga ada ketimpangan sosial, dan yang keempat adanya pergeseran nilai dan juga norma. Culture shock atau guncangan budaya merupakan ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak berfungsi secara serasi bagi masyarakat. Kondisi ini merupakan belum siapnya seseorang menerima unsur-unsur budaya asing yang berbeda dengan budaya yang dia miliki, atau dia merasa tidak cocok dengan budaya asing yang datang. Ada tanda-tanda ketika seorang mengalami culture shock. Yang pertama, memiliki pikiran negatif dan membanding-bandingkan antara budaya asing dan budaya lama yang dia miliki. Tanda yang kedua, mulai frustasi, gampang marah dengan pola pergaulan yang baru. Tanda yang ketiga, merasa terasingkan dengan keadaan sekitar karena dia merasa tidak cocok dan berbeda. Tanda yang keempat, mulai kehilangan identitas diri dan ciri pribadi. Seseorang yang mengalami culture shock itu akan mengalami depresi, frustasi, bahkan ekstrimnya dia akan mengalami atau melakukan perilaku menyimpang. Bahkan yang paling ekstrim adalah bisa bunuh diri karena merasa tidak cocok dengan budaya yang baru. Nah, ini adalah contoh culture shock. Pada saat itu masyarakat Indonesia mengalami masa peralihan kompor minyak menjadi kompor gas. Pada saat itu ibu ingat banget, banyak sekali masyarakat kita yang menolak kehadiran kompor gas karena mereka takut sekali. Karena dirasa kompor gas ini tidak seaman kompor minyak. Kompor gas cenderung akan lebih mudah meledak karena gas. Nah, itu adalah contoh culture shock di mana mereka belum siap, masyarakat belum siap adanya perubahan dan akhirnya mereka ketakutan sendiri. Ini adalah salah satu contoh culture shock yang pernah kita alami. Contoh culture shock lainnya yaitu pergaulan remaja yang konsumtif dan hedonis. Ketika mereka merasa tidak cocok, itu akan menimbulkan perilaku tertutup. Tetapi ketika seorang memaksakan diri mengikuti pergaulan remaja dan padahal dia tidak mampu untuk mengikuti gaya tersebut, akhirnya dia melakukan perilaku menyimpang, seperti melakukan tindakan pencurian untuk mendapatkan duit dan dapat mengikuti pergaulan remaja yang hedonis dan konsumtif. Nah, ini juga termasuk contoh dari cultural shock. Permasalahan selanjutnya yaitu culture lag atau ketimpangan budaya.
yaitu suatu kondisi yang terjadi di mana unsur-unsur kebudayaan tidak berkembang secara bersamaan. Salah satu budaya berkembang dan di kebudayaan lainnya justru tertinggal. Jadi maksudnya kultur lag itu adalah ketika suatu wilayah satu sudah berkembang, tapi wilayah yang lainnya justru belum berkembang. Nah, itu adalah ketimpangan budaya. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kultur lag. Yang pertama, kurangnya kemampuan daya berpikir diri dengan perkembangan sosial. Jadi dia belum mampu untuk mengikuti perkembangan yang ada. Yang kedua, hambatan-hambatan terhadap perkembangan umum. Misalkan mereka terbatas karena adanya nilai dan norma yang dianut. Yang ketiga, heterogenitas masyarakat. Adanya kesiapan beberapa golongan menerima, namun golongan lain belum siap. Jadi adanya perbedaan kemampuan kesiapan di dalam satu wilayah. Yang keempat, kurangnya kontak dengan masyarakat lain. Karena mereka tidak melihat masyarakat lain dan tidak melihat perkembangan dari masyarakat lain, mereka tidak ada inspirasi atau motivasi untuk berubah dan berkembang. Biasanya kultur lag ini terjadi di masyarakat-masyarakat yang terisolasi. Ini adalah contoh dari kultur lag. Coba kalian perhatikan. Ada perbedaan perkembangan budaya di masing-masing gambar. Di gambar pertama sebelah kiri, sama-sama bertani. Tetapi, satu sisi sudah ada petani yang berkembang. Dia menggunakan mesin traktor untuk membajak sawahnya sehingga lebih efisien. Tetapi di satu sisi masih ada petani yang menggunakan cara tradisional, yaitu dengan tenaga kerbau untuk membajak sawahnya. Di gambar selanjutnya di sebelah kanan, ada pendidikan yang sudah sangat maju menggunakan alat teknologi yang sangat modern menggunakan komputer. Selain itu, fasilitasnya sangat memadai di ruangan yang ber-AC dan yang nyaman. Tapi di belahan masyarakat yang lain justru masih ada yang sangat miris. Mereka sarananya tidak memadai, fasilitasnya sangat ironi, bolong-bolong, dan sangat tidak nyaman untuk belajar. Ini adalah contoh dari cultural lag, di mana ada perbedaan perkembangan dari masyarakat. Terjadinya culture shock dan culture lag di dalam masyarakat itu akan melahirkan sebuah ketimpangan sosial. Apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial adalah sebuah kondisi tidak seimbangnya atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ketimpangan sosial dapat mendorong terjadinya kesenjangan sosial, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak sama, distribusi hasil pembangunan yang tidak merata, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Ketimpangan atau kesenjangan yang muncul dalam masyarakat ada banyak sekali bentuknya. Yang pertama, kesenjangan di penguasaan iptek atau cara hidup masyarakat. Ada yang sudah modern, tapi masih ada yang tradisional. Yang kedua, kesenjangan ekonomi, yaitu kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin. Yang ketiga, kesenjangan di bidang politik, yaitu berkaitan dengan perbedaan distribusi kekuasaan. Ada yang mendominasi, ada yang menguasai, dan ada yang dikuasai. Yang keempat, kesenjangan sosial budaya. Akhirnya nanti akan meningkatkan atau menimbulkan egoisme, materialisme, konsumerisme, hingga hedonisme. Ketimpangan yang muncul dalam masyarakat ini tentu akan menimbulkan masalah, seperti kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Kecemburuan sosial ini dapat menimbulkan kriminalitas atau kejahatan karena ingin berada di kedudukan yang tinggi. Jelas sekali, ini akan merugikan masyarakat
sampai akhirnya tidak dapat berkembang di dalam suatu wilayah masyarakat tersebut. Jelas merugikan masyarakat ya, ketimpangan sosial ini. Permasalahan lain yang dapat muncul akibat dari globalisasi adalah pergeseran nilai dan norma. Perubahan sosial akibat globalisasi ini dapat memberikan efek, yaitu munculnya teknologi tinggi sehingga gaya hidup dan cara hidup masyarakat pun akhirnya berubah. Semua serba instan, praktis, dan canggih. Teknologi modern dan gaya hidup modern ini dapat menimbulkan dan meningkatkan individualisme di dalam masyarakat. Akhirnya, terjadi pergeseran nilai kebersamaan dan gotong royong pada masyarakat kota menjadi luntur dan tergantikan oleh masyarakat yang individualis. Pelajaran hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dan sudah Ibu jelaskan mudah untuk kalian pahami. Jangan lupa untuk dicatat di buku catatan agar bisa kalian pelajari di kemudian hari ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menggunakan protokol kesehatan ketika kalian berada di luar rumah. Sehat terus dan bahagia terus ya nak. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.